Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Pesan Salib untuk Masa Kini. Jelas bahwa, apa yang terjadi di sebuah bukit di luar Yerusalem itu, sangat mengerikan. Yesus, yang secara keliru, dituduh sebagai bidat, dihukum mati dengan cara yang paling brutal, yaitu penyaliban, cara penghukuman terhebat yang disponsori oleh kaisar. Tetapi, realitas salib tidak terbatas pada peristiwa sejarah di Palestina abad pertama saja. Salib memiliki implikasi mendunia bagi orang-orang dari semua generasi. Di dalam Yesus, Tuhan turun ke dalam kepenuhan manusia yang bisa menjadi lemah dan hancur. 2000 tahun setelah peristiwa di Bukit Golgota itu, terlalu banyak orang Kristen berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib hanya kita bisa pergi ke sorga ketika kita mati, dan orang lain tidak. Lupa akan dimensi saat ini. Tidak hanya itu, mari kita perjelas pesan salib itu, yaitu Yesus memikul salib untuk menghancurkan semua salib dari setiap generasi. Di mana salib itu hari ini? Itu ada di mana-mana, jika kita membuka mata untuk melihatnya. Berapa banyak yang menjadi korban salib dari kekerasan institusional, ketika para pemimpin berkali-kali gagal menjawab kebutuhan rakyat mereka. Berapa banyak yang menderita di bawah salib rasisme pribadi dan struktural serta fanatisme. Sering ada penghinaan dan perampasan terhadap hak-hak orang yang paling rapuh di masyarakat. Penderitaan orang yang tidak bersalah di tangan orang jahat tidak pernah berhenti memukul kita. Meskipun beberapa orang menipu diri sendiri dengan berpura-pura bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang terus maju, tampaknya itu tidak akan menghapus pandangan akan kesengsaraan yang terjadi. Konflik yang tak berkesudahan di antara manusia, suku bangsa, dan bangsa menambah litani keputusasaan. Gereja sering gagal dalam mewujudkan pesan salib ini. Gereja terlalu asyik dengan dunianya sendiri, sibuk dengan urusannya masing-masing. Lupa bahwa gereja berada di tengah-tengah dunia yang sedang menjerit kesakitan. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk melakukan perjalanan salib. Jalan itu tidak nyaman, tetapi akan membuahkan hasil. Dalam perjalanan ini, kita akan mengalami kesulitan dan penderitaan, tetapi kita juga akan mengalami kasih yang membuat kita bersukacita. Kita bisa memulai dengan kehidupan pribadi kita, yaitu dengan hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan. Membantu mereka bukanlah memanjakan mereka, sebab mereka memang sedang membutuhkan saat ini. Lalu, kita bisa melakukan dalam lingkup gereja. Buatlah program yang menyentuh pelayanan masyarakat, terutama pelayanan kepada kaum termarginal. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka pesan salib itu sampai kepada dunia, dan mereka akan merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Lakukan segera. Bukankah Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita? Amin. Ketika karya salib hanya dirasakan oleh orang percaya, maka itu artinya gereja gagal menyampaikan pesannya.